anjrahing kang puspita kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngagandanya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat datang, selamat berkumpul kembali Ananda-ananda ini berdua. Hari ini kita bertemu akan membahas seperti biasanya, ya. Apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti aja, ya. Jadi kita akan membahas seputar kehidupan kita, apa dan bagaimana. Hari ini kira-kira kita mau membahas apa ini? Ananda Dio, Ananda Bagas. Nah, mungkin dari saya mau bertanya, Pak. Ya. Kan di masa yang seperti ini gitu ya, masa boleh dibilang masa sulit lah. Itu banyak orang yang nggak tenang gitu, Pak, hidupnya. Ya kesana kemari nggak jelas arahnya. Nah itu dalam budaya Jawa ada nggak sih, Pak, supaya arah tujuan kita tuh hidupnya jelas, nggak kesana kemari gitu, Pak? Bisa dijelaskan? Orang Jawa itu hidup itu diumpamakan seperti ada tembang dolanan seperti ini. Ngalor ngidul etan paling ulon, wirawiri golek penumpange, ojo bantel pece alon wae, dilakoni nanti tekan sore, yen wis sore enggal-enggal bali nang omahe ngan kari ngitung le-olehane. Nah artinya begini, artinya nih kan tadi yang Ananda Bagas itu, ya memang orang Jawa tuh selalu mencari sesuatu berupa pakarti, seperti sering disebutkan golek woheng pakarti. Masa apapun itu, baik itu masa sulit, baik itu masa tidak sulit, masa apapun, sepanjang hidupnya dia hanya mencari woheng pakarti. Woheng itu buah pakarti itu pekerti. Jadi pakarti itu apa sih kira-kira yang pantas aku dapatkan? Yaitu tadi ubyang-ubyung kesana kemari, ngalor ngidul ngetan bali ngulon, wirawiri golek penumpange. Itu kita tetap mencari sedulur kita, mencari sahabat kita, mencari saudara kita, mencari teman kita, ya. Hidup tuh ibaratkan hanya sampai sore, sampai surup, sampai maghrib, sampai rumah kari ngitung oleh-olehan nih, tinggal berhitung berapa yang kita dapat. Apa sih yang kita dapat? Bukan berarti itu materi, tidak. Kita dapat apa selama wirawiri itu tadi, ngalur ngidul ngetan ngulon, seperti itu, ya. Jadi maupun itu masa sulit, itu masa tidak sulit, itu sama saja buat orang Jawa. Tidak ada satu hal yang wah ini beda ini. Jangan ditanggapi kepada hal-hal yang seolah-olah kita tahu pro sak durunge winara, ya.
itu biar aja urusannya Gusti Kang Karyo Jagat. Karena manusia hanya melakoni, hanya menjalankan wirawili golek woheng pakarti, gitu ya. Nyari sesuatu yang baik buat diri kita, buat bekal kita pulang ke rumah nanti. Betul nggak? Betul. Ya, jadi kita harus berbuat baik sama orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan membuat orang lain menjadi tidak baik karena kita, karena ulah kita. Jadi seperti itu kira-kira. Ini yang Bapak ketahui. Nah, orang Jawa itu makanya tadi segala sesuatu itu dari tembang saja, dari tembang yang tadi Bapak lakukan, itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan. Apalagi di masa pandemi saat ini, di mana kita tidak bisa kemana-mana, ya. Kalau perlu kita di rumah aja untuk menjaga keselamatan kita. Tapi apakah kita dengan di rumah aja tidak bisa golek woheng pakarti? Tetap bisa. Salah satu contohnya adalah dengan kita membuat channel YouTube ini. Betul nggak? Ya. Jadi seperti itu kira-kira Bapak bisa terangkan kepada Ananda Bagas. Gimana kira-kira? Ya jelas Pak. Mungkin dia bisa jelas ya. Nanti. Ada lagi ini radio? Iya Pak, saya ingin bertanya nih berkaitan dengan paribasan Jawa yang tadi sedikit sudah kita bahas Pak. Ya. Mungkin ini bisa menambah bahasan pada episode kali ini mungkin ya Pak. Ya. Belakangan ini Pak saya sering mendengar paribasan Jawa yang berbunyi weruh ing grubyuk ora weruh ing rembug. Ya. Nah itu menurut Bapak sebagai saya ya mungkin yang anak-anak muda lain yang belum tahu atau mungkin yang pernah mendengar paribasan tersebut, apa ya Pak menurut Jawa sendiri itu pandangannya seperti apa Pak? Gitu ya. Oh ini bagus sekali. Ini artinya sebagai manusia hidup kita jangan sampai hanya ikut-ikutan. Weruh ing grubyuk sana kemari. Ya, tapi tanpa weruh ing rembug. Kita tidak tahu apa sebenarnya rembukannya itu apa. Apa yang terjadi itu sebetulnya apa? Hanya ikut-ikutan. Ya. Kita di dalam orang Jawa itu sebetulnya kita tidak baik kalau kita tidak tahu dulu akar permasalahannya. Ya. Hanya weruh ing grubyuk. Wah, di sana banyak orang grubyuk, banyak orang demo sana sini. Tapi esensi demonya itu apa? Hanya sekedar ikut-ikut. Dalam dunia pewayangan itu kurang lebih orang kalau seperti yang Ananda Dio katakan tadi itu seperti ini. Tahu siapa ini? Durmogati. Hah? Durmogati. Ya. Durmogati dia tidak tahu rembuannya Patih Sengkuni, rembuannya Prabu Duryudono, ya Adipati Karno. Dia nggak tahu, pokoknya apa yang katanya Sengkuni, dia ikut aja. Umbio man, patih man, ya kan? Wan kulo purun man, ya kan? Terus saya ikut apa yang jadi kersonnya, apa yang jadi perintahnya Paman Sengkuni, Patih Sengkuni. Ini terlihat kan seperti tokoh yang bodoh, tokoh yang tidak menggunakan akal dan pikirannya. Dia hanya unjuk kesana kemari, ya bersama ini pengikutnya, ya kan? Nih, ini digambarkan seperti itu. Kesana, langsung pengikut, yo,
ayo kita demo di sana, ayo, kan seperti itu, betul kan? Nah, tapi kalau kita lihat Eman si Pinginya, wajahnya kan dia tampak bodoh, tanpa berpikir, hanya weroeng gurupio. Oh, ini kesana. Oh, ayo kita kesana, ayo rame-rame kita demo. Ayo melu ikut gitu. Ya kan, tanpa berpikir panjang. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Apa sih sebetulnya orang gerubio kesana kemari itu apa yang dicari? Itu. Nah, sebagai orang Jawa, soyogyanya ibaratnya itu kurang prayogo, kurang baik kalau kita hanya ubiang-ubiung kesana kemari. Sama seperti saat ini ada orang rame-rame bikin channel YouTube ikut-ikut, ada orang rame-rame main game ini ikut-ikut, tanpa dia sadari itu bener dia mengerti tidak apa yang diikuti, atau fashion dia bukan. Apa sih yang mau dituju dalam grubio itu tadi? Ya, seyogianya memang kita harus rembuk dulu, harus weroeng rembuk dulu sebelum weroeng grubio ikut kesana kemari. Kita harus tahu kita mau melakukan sesuatu rame-rame, kita mau buat channel YouTube ini yang seperti apa, ya. Banyak orang rame-rame bikin channel YouTube yang berbau misteri, setan-setanan yang gak jelas gitu, ya. Apakah kita mau hanya ikut-ikutan seperti itu hanya untuk menaikkan rating viewer subscriber kita? Kan tidak. Karena rembukan kita adalah kita mau mengedukasi, kita mau memberi manfaat kepada subscriber kita, kepada viewer kita, tentang seperti apa sih orang Jawa ini melalui media wayang. Walaupun ini belum kita mainkan harusnya dalam pakeliran, dalam pertunjukan wayang kulit, tapi ini sudah kita perkenalkan terlebih dahulu. Nah, nanti mungkin pada saat pandemi itu sudah berlalu, Ananda Dio kan sudah bisa mendalang, Ananda Bagas juga sudah bisa mendalang, bisa menuangkannya dalam seni pertunjukan wayang kulit itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bisa paham ya? Iya, Pak. Bisa mengerti betul nggak nih, Bagas, Ananda Dio? Gimana? Kiranya Kira-kira saya sudah paham apa yang selama ini paribasan yang baru saya dengarkan sudah dijelaskan oleh Bapak. Saya sudah paham, Pak. ya, dalam hal ini Bapak hanya itu tadi. Bapak tuh banyak dulu sering bergaul, sering diceritakan oleh simbah-simbah sama Bude, Pak D. Jadi mungkin kalau anak-anak sekarang nggak ketemu lagi sama simbah, sama kakek neneknya, jarang. Karena Bapak dulu hidup di zaman tahun 70-an, ya, Bapak sering itu didongengkan sama simbah, sama Bude, sama Pak D. Karena mungkin pada waktu itu juga waktu tidak terbatas. Tiap kali kita ketemu sama kakek nenek, panggil, le sini le, ya simbah main dongeng, mau berdongeng sama kamu. Ya, diantaranya adalah dongeng-dongeng pitutur yang Bapak ceritakan pada Ananda ini. Itu, makanya itu melekat sekali dalam sanubari Bapak, bahwa betapa adiluhungnya para orang-orang tua, simbah-simbah kita dulu itu selalu menanamkan budi pekerti, kebaikan, poheng pakarti. Itu tadi, sambil dia memperkenalkan wayangnya.
Dulu Simbah bapak itu punya wayang 1 kotak. Kecil itu bapak mainkan. Cuman karena bapak tinggal di Jakarta, Simbah itu tinggal di Solo, ketemunya hanya kalau liburan sekolah. Dan di Jakarta tidak ada dukungan. Gamelan sulit pada waktu itu. Kalau bukan orang yang punya materi banyak. Wayang apalagi. Seperti itu. Oleh karena itu kita bikin channel ini, ya Bapak berusaha menggali kembali, mengingat kembali memori-memori lama dahulu yang pernah Simbah-simbah, Bude, Pak D berikan kepada Bapak. Itu ya, kan gitu ya Bagas. Ya mungkin kamu zamannya berdua ini sudah berbeda dengan zaman Bapak dulu. Mungkin cari pitutur Jawa, wah tinggal pencet aja ini gadget Android. Oh ternyata ini. Tapi sebetulnya kalau didongengkan langsung itu lebih mengena. Ya. Didongengkan langsung tuh lebih mengena. Dan istilahnya pitutur Jawa itu banyak sekali, walaupun hanya sepi yang pamrih rame yang gawe. Antara satu orang dengan orang lainnya mungkin menjelaskannya agak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang masing-masing yang bersangkutan. Dia punya pengalaman apa? Itu. Bapak juga mengatakan bukan Bapak yang paling benar sendiri tidak. Ini hanya media, wadah diskusi kita bersama. Bukan begitu? Ya, Bagas, Radio. Ya, kira-kira apa lagi nih yang perlu dibahas lagi selain tokoh Durmogati ini yang Ananda katakan weruh ing Grubyo. Wah, di sana ada Grubyo. Ayo ke sana, ayo. Di sana lagi, ayo. Entah apa yang dipikirkan. Pokoknya yang penting hanya ikut Grubyo ke sana kemari. Nah, berbalik dengan apa yang Bapak tembangkan tadi. Ngalor ngidul ngetan balingulon, wirawiri golek penumpangi. Nah, itu lebih memiliki makna karena dia tahu, anggap aja manusia itu hidup seperti seorang supir angkot. Ya, supir angkot itu dinaiki oleh penumpang siapapun, apakah itu copet, pencuri, orang kantoran, ulama, pendeta, siapapun. Nah, si supir itu menjadi mengerti, menjadi tahu nilai-nilai, ya, nilai-nilai, norma-norma yang sebenarnya ketika pada saatnya dia pulang, dia tahu, oh, hidup itu hanya golek woh ing pakati. Begitu sampai rumah, oh begini ternyata kalau orang buruk itu, oh pencopet itu begini, oh rampok itu begini, oh alim ulama itu begini, oh santri itu begini, oh pendeta ini begini. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi ini memang bahasan yang menarik antara satu yang hanya ubyang-ubyung kesana kemari sama satu yang memang dia tahu apa yang dia cari. Manusia mencari woheng pakati. Gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Terakhir Pak, mungkin saya mau tanya. Ya. Berarti dari segala penjelasan tadi tuh intinya supaya kita lebih mempunyai jati diri ya Pak. Dalam arti kita nggak ikut-ikutan gitu. Maksudnya kita tahulah tujuan kita apa segala macam. Ini jati diri kita jelas gitu ya Pak. Dan
Oh iya, ya itulah esensi daripada orang Jawa. Ya, wong Jawa sing Jawani. Itu jati dirinya harus jelas. Jangan sekedar ubiang-ubiung sana sebagai mahasiswa dulu mungkin ya, waktu masih mahasiswa. Sekarang kan udah jadi sarjana nih mereka. Kalian berdua mungkin sama senior kalian kita demo yuk, demo tuh kita demo rektor itu karena dia korupsi atau karena rektornya itu nggak bener ini gitu. Terus kalian karena seniornya bilang gitu, tanpa pikir panjang ikut-ikut kesana kemari demo, atau ikut demonya, pemerintahan ini kita demo yuk, nggak bener ini pemerintahan, ya kan? Ubiang-ubiung kesana kemari tanpa jelas kalian tahu apa sih sebenarnya permasalahannya, gitu. Bukannya nggak boleh ubiang-ubiung itu, bukannya nggak boleh. Kalau ubiang-ubiung itu holobes kuntul baris, ya, holobes kuntul baris, ya kan? Tumandang gawe, itu lagunya 17 Agustus ciptaannya presiden pertama kita Soekarno. Gimana? Ada kan? Pernah dengar kan? Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Nah itu kan jelas, artinya itu berjuang untuk mengusir penjajah. Kita boleh ubiang-ubiung di situ, jelas kan? Ya, bawa bambu runcing, ya kan? Kalau kae kenderone kumlepet kang awe-awe, lambang suci kang diwarna iku lambang sejatine, kan gitu. Holobes kuntul baris, ayo boleh ikut-ikutan rame-rame. Lah kita jelas ini tahu. Nah tapi kalau kita ubiang-ubiung hanya untuk kepentingan satu tokoh politik, satu tokoh partai yang nggak jelas, yang tidak sesuai dengan jati diri kita seperti tadi Ananda Bagas katakan, ya kita jangan lakukan. Nanti seperti Durmogati gitu, hanya weruh ing grubyo tapi ora weruh ing rembug. Gimana? Ada Bagas? Jelas ya, semoga kita bisa mencerna informasi dengan baik gitu ya Pak ya, istilahnya. Jadi kita nggak tersesat lah dalam bagaimana kita mengambil sikap, dalam kita menjalani hidup gitu ya Pak. Nggak ikut-ikutan, apalagi era globalisasi ini kan memang komunikasi masuk dari mana aja gitu berarti ya Pak ya. Iya. Radio, ada lagi? Ya mungkin dari saya pribadi cuma ingin menambahkan aja, Ya. Karena kan kita sebagai anak muda ini seringkali kan merasa labil ya Pak, ingin ini, ingin itu, kesana kemari, kesini ke situ, ya maka dari itu kita jangan sampai terbawa arus Pak, jangan sampai terbawa arus yaitu ubiang-ubiang yang negatif gitu ya Pak. Intinya kita harus teguhkan pendirian, harus bulatkan tekad dari awal supaya arahnya lebih jelas gitu ya Pak. Ya, betul. Ya, kita holobes kuntul baris itu boleh, asal jelas itu tadi. Seperti yang diciptakan oleh presiden pertama kita, lagu 17 Agustus itu. Ya. Gitu kan? Ya. Gimana? Untuk bahasan hari ini kira-kira cukup tidak? Cukup. Ya, saya rasa cukup Pak. Cukup ya? Ya. Sudah mau berkumandang juga azan untuk sholat asar, kita akhiri ya. Ya. Oke. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang telah mensupport sejauh ini channel Sanggar Bagaskoro. Rahayu.